Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat KHFI Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang diberkahi ini kita akan membahas seputar membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Kaum muslimin rahimakumullah, boleh hukumnya membaca Al-Quran bagi yang berhadas kecil dengan syarat tidak memegang mushaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan seseorang itu disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci. Namun, jika seseorang itu membacanya dalam keadaan berhadas, maka hukumnya boleh sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dan hadis-hadisnya pun banyak. Ini kata beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga di dalam Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, beliau Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil. Namun yang paling utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Ini yang lebih utama. Dan di antara dalil-dalilnya adalah sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah masuk ke kamar kecil, lalu menyelesaikan hajatnya di sana. Beliau SAW kemudian keluar serta memakan roti dan daging bersama kami. Juga beliau membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang menghalanginya dari membaca Al-Quran selain junub. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan riwayat ini jelas sekali apabila kita amati bahwa di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Sebagaimana zahir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada juga riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau sedang berbaring di sebuah pembaringan. Kemudian ada juga istrinya yaitu Maimunah yang juga dengan Rasulullah sedang berbaring di kasur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai pertengahan malam. Hingga sebelum atau sesudahnya lewat sedikit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan duduk kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tempat bejana yang tergantung dan berwudu dengan sebaik-baiknya. Mungkin darinya kemudian beliau menunaikan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga Imam Al-Bukhari sendiri yang menyampaikan hadis ini dalam kitab sahihnya, beliau memberi judul dengan bab bacaan Al-Quran setelah berhadas dan selainnya. Dan memang jelas sekali bahwa dalam riwayat ini dari Imam Al-Bukhari, yakni setelah Rasulullah SAW bangun dari tidurnya ini, beliau langsung membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran.
tidur sendiri sebagaimana disepakati ini merupakan ya salah satu yang membatalkan wudu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun dari tidur tidak langsung berwudu, namun langsung membaca surat Ali Imran. Maka ini menjadi sebuah dalil. Dan Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Bukhari dalam Sahihnya, juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Dan zikir di dalamnya juga bisa mencakup Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Maka dalam pembahasan terkait dengan membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, hukumnya ya silakan boleh saja. Ya, kan tetapi disunnahkan ketika seseorang membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Dan ini merupakan ya pendapat yang kami pilih untuk yang menjaga ya kesucian kita dan kemaslahatan kita terhadap kondisi serta apa yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.